Hai Sobat Media, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi langganan bencana banjir setiap tahunnya. Sebenarnya, banjir itu bisa dicegah dengan teknologi, karena banyak negara yang juga menggunakan teknologi anti banjir untuk mencegah bencana tersebut. Teknologi ini telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Belanda, Inggris, Malaysia, sampai Jepang. Sebab, negara-negara tadi juga berpotensi terkena bencana banjir. Nah, pada kesempatan kali ini, Media TV akan membahas mengenai teknologi-teknologi untuk mencegah banjir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa untuk kalian baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Yang pertama adalah tim Bayer penghalang banjir. Teknologi anti banjir yang pertama ada di London, Inggris, bernama tim Bayer atau penghalau banjir. Penghalau banjir ini dibangun sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1982. Tim Bayer adalah teknologi penghalau banjir yang membentang selebar 520 meter di Sungai Thames dan melindungi sekitar 125 km dua kota London dari banjir. Teknologi ini juga bersifat dinamis. Thames memiliki 10 gerbang baja yang masing-masing seberat 3,3 ribu ton yang bisa tertutup dan terbuka. Ketika dibuka, maka aliran sungai Thames berjalan normal dan kapal bisa beraktivitas. Tetapi saat badai melanda atau air laut pasang, maka Thames Bayer akan menutup di mana saat tertutup gerbang tersebut mampu mencapai ketinggian 20 meter. Untuk menutup gerbang tersebut membutuhkan waktu 1,5 jam. Adapun tujuan penutupan gerbang untuk menghentikan aliran dari hulu sungai agar berhenti dan tidak mengalir menuju pusat kota. Gerbang akan kembali terbuka jika kondisi sudah normal kembali. Dua, Turbo Wall. Teknologi pengendali banjir buatan Swedia ini memanfaatkan tabung dari bahan kain anti bocor yang dapat menggelembung dan saling tersambung. Meski agak repot karena harus memompa terlebih dahulu, alat ini cukup mudah pemasangannya. Sebagai gambarannya, hanya diperlukan waktu 1 jam dan 2 orang untuk memasang instalasi turbo wall sepanjang 60 meter. Tabung ini pun tidak akan bergeser karena berat air dari banjir akan menekannya ke bawah. Ketika banjir sudah surut, turbo wall tinggal dikempaskan dan dilipat kembali. 3. Dikens, tangki bawah tanah. Untuk melindungi kota Tokyo dari banjir yang kerap melanda, pemerintah Jepang membangun tangki-tangki berukuran raksasa yang tersembunyi 22 meter di bawah tanah. Tangki bawah tanah ini terhubung dengan terowongan-terowongan yang mengalirkan air dari permukaan tanah dan ditampung ke bawah tanah. Saluran itu menyedot air dari sungai yang berukuran lebih kecil dan sedang di Tokyo Utara dan memindahkannya ke Sungai Edo yang bisa menangani volume air lebih besar. Ketika salah satu sungai meluap, air akan jatuh ke satu dari 5 tangki silinder setinggi 70 meter yang tersebar di sepanjang saluran ini. Sebagai gambaran seberapa besar tangkinya, masing-masing tangki cukup untuk menampung pesawat luar angkasa atau patung Liberty. 4. Delta World. Letak Belanda yang lebih rendah dari permukaan air laut membuatnya rentan terkena banjir. Karenanya, pemerintah Belanda membangun mega proyek pengendali banjir yang disebut dengan Delta World atau Delta Plan. Dibangun setelah terjadinya banjir laut utara pada 1953, Delta World menutup Laut Zuiderzee dengan tanggul sepanjang 30 km. Penutupan air laut tersebut merupakan proyek terbesar yang pernah dilakukan di bidang pengairan laut yang digunakan sebagai tanah pertanian dan peternakan. Cara yang digunakan untuk membendung laut adalah dengan memakai kotak-kotak raksasa dari besi beton yang diturunkan ke dalam air laut. Proyek yang selesai tahun 1997 ini mengurangi resiko banjir menjadi 1 kali dalam 4000 tahun. Karena keberhasilan ini, Delta World disebut-sebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. 5. Terowongan Smart. Di Kuala Lumpur, negeri tetangga kita Malaysia, ada proyek pengendali banjir bernama Terowongan Stormwater. Awalnya, terowongan ini hanya untuk mengatasi banjir. Namun kemudian berkembang idenya sehingga dijadikan juga sebagai jalan tol bawah tanah pengurai kemacetan bila tidak sedang banjir. Dengan panjang 9,7 km, terowongan ini menjadi terowongan air terpanjang di Asia Tenggara dan terpanjang kedua di Asia. Terowongan ini bisa menampung 3 juta meter kubik air dan mengalirkannya guna mencegah banjir di pusat kota.
Ketika banjir sudah surut, terowongan akan langsung dibersihkan dan bisa dilewati kembali oleh kendaraan. Nah, Sobat Media, itulah sedikit pembahasan kita mengenai teknologi pencegah banjir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian, dan seperti biasa di video selanjutnya kita akan membahas teknologi dan berita menarik lainnya yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Media. Untuk itu, terus ikuti dan pantau perkembangan teknologi bersama Mediat. Medianya informasi teknologi terkini.